suaranya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Angkat lagu itu dari awal. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap, katakan sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, amin. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Katakan, tinggikan namamu. Katakan sekali lagi. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, amin. Kemuliaan buat Tuhan. Kerinduan jiwa kami sungguh-sungguh rindu Tuhan menjadi pelaku firman, percaya, taat, setia tiap hari sampai akhir. Sadar diri kami siapa kami, sering gak taat, sering gak setia, sering menunda-nunda untuk taat. Ampuni dosa kami Tuhan, kuduskan kami karena anugerah-Mu dan kuasa darah-Mu. Tolong kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan, supaya tidak terhalang pengampunan Tuhan dan doa kami kepadamu. Kami rindu belajar apa yang Tuhan mau, dan kami rindu melakukan, mempraktekkan firman-Mu. Ini kami buka hati kami, Tuhan menguasai kami semua dan memberkati. Kami minta dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara yang kekasih. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kita bergembira karena bisa beribadah. Teman saya kemarin hari Senin masih ngobrol pertemuan. Tadi jam 6 pagi dikatakan jam 2 malam dia masih baca di perpustakaannya dan tiba-tiba meninggal. Jadi kalau tidak sakit saudara, sangat sehat. Olahraganya itu bagus, makannya bagus, olahraganya sepeda gunung dan sebagainya, sangat terjaga. Tapi kalau Tuhan bilang selesai, tidak ada yang bisa memperpanjang. Jadi kita mengucap syukur saudara, kalau kita masih bisa beribadah sore hari ini. Biarlah pujian kita sungguh-sungguh dari dasar hati kita, biarlah pelayanan kita sungguh-sungguh dari dasar hati kita, supaya Tuhan senang dan Tuhan berkenan. Saudara, hari ini adalah Minggu Eksaudi. Artinya, itu menurut kalender gereja ya, Eksaudi. Artinya, Tuhan Allah menjawab seruanku.
Ditulis dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Ditulis oleh hamba Tuhan itu, Nabi Musa. Dia menulis seperti ini. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bilangan 22, Bilangan 6. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan 6, oke. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Anak-anaknya dan Harun adalah imam besar dan imam. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku, nama Tuhan, atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Banyak orang salah mengerti tentang ukuran diberkati Tuhan. Ini bukan tentang kesehatan, ini bukan tentang hidup yang sukses, kekayaan, tidak ada masalah. Pokoknya urusan-urusan jasmani, bukan. Tapi berkat Tuhan yang dimaksudkan ini adalah kasih setia Tuhan yang menyertai, yang melindungi, yang memperkenankan kita masih hidup, yang mengampuni dosa kita, menganugerahkan keselamatan, kesempatan-kesempatan baik yang Tuhan berikan. Itu adalah berkat penyertaan Tuhan. Masalah selalu ada, namanya di dunia. Amin. Semua punya masalah? Iya. Ada yang tidak punya masalah? Punya masalah. Tapi kalau Tuhan menyertai, artinya Tuhan masih bekasih hidup, Tuhan masih memberi penguatan, penghiburan, Tuhan masih memberi kesempatan kita berkarya hidup bagi kemuliaan Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Itu tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Contohnya Paulus, walaupun hidupnya penuh dengan lembah-lembah kekelaman, artinya banyak susah, tetapi sukacita Paulus tidak dibatasi dengan penjara yang berkali-kali, karam kapal berkali-kali, dipatok ular, dihajar, dibelenggu, cari uang susah payah. Dia tetap bilang mengucap syukur dalam segala hal. Tetaplah berdoa, karena itu yang berkenan pada Tuhan. Itu artinya disertai oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang gak usah sampai seperti alami Paulus, udah depresi, tertekan, dan mau mati aja. Tapi belum berani, cuman ngomong doang. Sudah tidak ada semangat hidup. Paulus diberkati Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Banyak. Tapi Tuhan memberi hidup, Tuhan memberi kekuatan. Satu contoh yang luar biasa, kehidupan Yohanes. Tuhan menyertai Yohanes, rasul itu, bukan berarti gak ada masalah. Digoreng dalam minyak yang sangat panas di kota Roma. Tapi Tuhan masih kasih izinkan hidup. Itu kan keajaiban. Udah tua, dibuang ke Pulau Patmos yang kering dan gersang. Pulau Kapur. Untuk melihat penglihatan tentang akhir zaman. Dan ditugaskan mencatat. Itu kan anugerah Tuhan. Sampai hari ini kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes masih dibaca orang. Artinya hidup yang berguna walaupun susah, sulit. Itu artinya penyertaan Tuhan. Berapa banyak orang yang hidupnya kayaknya senang. Gak ada masalah.
Tapi jadi nggak jelas. Tiap makan ditusuk-tusuk biar muntah. Makan ditusuk-tusuk biar muntah. Dia bingung mau makan apa karena terlalu banyak makanan. Sementara Yohanes sulit. Tapi dia bilang, Maranatha, Tuhan akan datang kembali. Pengharapannya, Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Sekali lagi penyertaan Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Banyak masalah, tapi ditolong Tuhan. Dikuatkan Tuhan. Dihiburkan Tuhan. Diberi kesanggupan gitu loh, untuk menanggung segalanya. Daud juga banyak mengalami kesulitan hidup karena iri hatinya, benci dendamnya Saul. Raja Saul yang notabene adalah mertuanya sendiri. Tapi dia bilang, sekalipun aku dalam lembah kelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Aku tahu Tuhan menyertai aku. Tidak akan lebih dari kekuatanku Tuhan mengizinkan persoalan. Dan persoalan-persoalan itu akan mendatangkan kebaikan, membentuk imanku, membentuk karakterku, membentuk hikmat, kebijaksanaan, dan pengalamanku. Dan Daud adalah salah satu orang yang sangat produktif untuk menulis Mazmur. Menulis ayat-ayat firman Tuhan yang membangkitkan. Dan ingat, waktu keadaan senang, waktu keadaan tenang, justru di situ Daud jatuh dalam dosa. Betul? Nah, Alkitab bilang, waktu sekarang keadaan makmur, tenang, sore-sore dia berdiri dari atas dan jatuh dengan dosa mata dan seksual. Tapi waktu hidup susah, dia sungguh-sungguh berharap hanya pada Tuhan. Jadi apapun keadaan kita saudara, pastikan bahwa Tuhan beserta kita. Dan Tuhan beserta dengan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tidak untuk semua orang. Dan bagaimana caranya hidup berkenan kepada Tuhan? Itulah kunci betapa kita sangat memerlukan Roh Kudus. Supaya kita bisa jadi hamba Tuhan yang taat setia tiap hari sampai mati. Karena tanpa Roh Kudus, Roh Tuhan, wah, kita berperang terus dengan daging-kedagingan kita ini. Susah kan untuk tetap mengucap syukur dalam keadaan susah? Wah, dalam keadaan sulit. Susah apa gampang? Roh Kudus yang membantu. Susah kan mengampuni orang yang jahat kepada kita? Susah apa gampang? Roh Kudus yang memampukan. Susah kan untuk mengucap syukur waktu keadaan doa belum dijawab udah lama? Susah apa gampang? Roh Kudus yang memberi bantuan untuk kita percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk hidup berkenan kepadanya. Jadi kita harus sungguh-sungguh rindu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih berkualitas. Melakukan kehendak Tuhan lebih sungguh. Karena Alkitab dengan jelas Yesus sendiri berkata kepada profesor Ibrani yang namanya Nikodemus, kalau cuma percaya tapi tidak taat, Yohanes 3 ayat 36, apa katanya? Murka Allah? Kan sulit kan untuk taat? Sulit apa gampang? Siapa di sini bilang gampang kok taat firman Tuhan? Sini belajar kita semua. Susah apa sulit? Susah apa sulit? Susah apa gampang? Susah. Mengucap syukur dalam segala hal. Susah atau gampang? Roh Kudus yang memampukan. Kedagingan kita ini sulit. Padahal firman Tuhan berkata, siapa yang mau mengikuti aku, mengikuti Tuhan Yesus, harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Gampang gak itu saya tanya? Gampang apa lumayan atau susah? Susah. Menyalibkan kedagingan ini.
kita kan pengennya dimengerti. Kita kan pengennya dihargai. Kita kan pengennya dikasihi. Nah, waktu kita nggak dimengerti, waktu kita nggak dihargai, waktu kita nggak dikasihi, waktu nggak cukup, waktu sakit, waktu menderita, waktu doa belum dijawab, mengucap syukur dalam segala hal, tetaplah berdoa. Gampang atau sulit? Roh Kudus kita sangat perlu untuk kita bisa eksau Dia. Seruan kita didengar Tuhan. Tetap percaya Tuhan baik dan setia taat sampai akhir. Berapa banyak orang meninggalkan Kristus karena kesusahan hidup. Masa-masa ini adalah masa penampian yang tidak sungguh-sungguh akan jatuh seperti kita menampi beras. Zaman sekarang orang udah gak menampi beras. Tapi kalau saudara ingat menampi, yang jatuh duluan apa? Hah? Yang jatuh keluar dulu apa? Yang kosong. Apa tuh namanya? Apa? Ya. Lemes, lembek, gak ada isinya. Tuhan tolong kita semua. Makanya saudara, berdoa sungguh-sungguh. Supaya jangan seorang pun yang tertinggal. Kalau Tuhan datang tiba-tiba atau maut menjemput tiba-tiba, jangan seorang pun tertinggal. Jangan karena kesusahan hidup atau kesenangan hidup kita jadi tertinggal. Roh Kudus yang membantu kita untuk memampukan kita untuk taat setia setiap hari sampai akhir. Siapa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus sudah disebut di awal penciptaan dunia. Saudara baca Kejadian 1. Tuhan menciptakan alam semesta, dunia, dan semua jagat raya. Roh Allah melayang-layang, itu Roh Kudus. Mengenai Roh Kudus banyak ditulis di dalam Perjanjian Lama, juga banyak ditulis dalam Perjanjian Baru. Tetapi dulu yang dipenuhi Roh Kudus itu hanya orang-orang dalam tanda kutip orang penting. Tetapi sesudah masa Pentakosta yang pertama 2033 tahun lalu sekitar itu, makanya nanti tahun 2033 seluruh dunia merayakan hari Pentakosta yang ke-2000. Dan digolkan untuk ada puluhan, ratusan, miliaran manusia akan menjadi percaya. Ini waktu-waktu di mana kita harus ayo berkuat untuk berdoa dan menjadi saksi yang efektif dengan perkataan dan perbuatan. Supaya 2033, waktu perayaan Pentakosta yang ke-2000, benarlah sampai ke seluruh ujung dunia, semua orang sudah dengar tentang Yesus. Setiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Tahu apa? Bukan lagu yang siapa tuh? Siapa tuh? Yang sekarang Veronica. Lu tahu Veronica kok? Bukan. Siapa Yesus? Tugas saya, tugas saudara. Saya bersyukur, puji Tuhan. Masih diberi kesempatan. Saudara menghargai nggak sih itu? Kita diangkat menjadi ambasador, duta besar kerajaan Allah. Duta besar itu bukan ecek-ecek. Itu pekerjaan sangat luar biasa. Di mana kita dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, diperlengkapi dengan rohnya yang kudus. Memberi kekuasa, keberanian, otoritas. Memanggil kuasa dari tempat tinggi. Sehingga waktu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Itu janji Tuhan. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan. Jadi jangan main-main lagi sekarang. Ini soal hidup atau mati selama-lamanya. Karena tidak cukup hanya percaya, tapi juga harus taat. Bagaimana bisa taat?
hanya karena pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8:26a. Kita semua ada kelemahan, betul? Di sini ada yang nggak lemah. Udah melakukan semua itu Galatia 5. Buah roh. Ada? Belum. Saya juga. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan. Mari kita bilang, aku buka hatiku. Proses aku Tuhan. Ajar aku, gak perlu dihajar Tuhan. Tapi kalau kita bebal, Tuhan hajar. Supaya baik, supaya bertobat, supaya hidup kita berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berguna bagi banyak orang. Siapa yang perlu dihajar Tuhan? Dihajar Pak, bukan diajar. Kalau nggak bisa diajar, baru dihajar. Siapa yang mau dihajar Tuhan? Cukup dengeran. Jangan bebal. Roh Kudus sudah disebut dari awal penciptaan. Dari kitab Kejadian 1. Tugasnya untuk mengajar, membimbing, menghibur, membantu, menguatkan orang-orang yang percaya untuk mampu jadi pelaku-pelaku firman, untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas. Makanya saya bilang tadi dulu dalam perjanjian lama, dipenuhi Roh Kudus itu hanya diberikan spesial pada orang-orang penting. Tetapi sesudah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, sesudah kenaikan Tuhan Yesus, di mana murid-murid berdoa berapa hari? Ini tim ya. Berapa hari? Hah? Berapa? Kan habis pulang tuh dari Bukit Zaitun dekat Betania. Tuhan Yesus kan naik ke surga, murid nganga. Terus dua malaikat bilang, ngapain nganga? Lihat ke atas terus. Yesus yang sudah naik ke sorga, dia akan turun juga dengan cara yang sama. Sebelumnya Yesus bilang pulang ke Yerusalem. Di sana sehati berdoa. Aku akan memberikan Roh Kudus yang akan membantu kamu. Menolong, mengajar, menghibur. Supaya kamu bisa jadi maksimal, jadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Berapa hari para rasul itu bersama perempuan-perempuan, termasuk saudara-saudara Yesus yang tadinya tidak percaya kepadanya. Mereka pikir Yesus itu begini, tapi sesudah melihat kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, saudara kandungnya jadi percaya kepada Yesus bahwa dia Tuhan, dia juru selamat. Berapa hari mereka berdoa di loteng Yerusalem itu? 10 hari. Dibilang, dicatat, mereka berdoa sehati dan tekun. Sehati dan tekun. Kalau ada perpecahan di antara mereka, Roh Kudus tidak hadir. Kalau ada yang bilang, lo ngomong doang lo Petrus, lu sok tahu, sok jago lu bilang lu siap mengikut Yesus sampai mati, walaupun kami semua nggak setia. Ternyata waktu ayam kukuruyuk, Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Tidak. Semua sehati, saling mengampuni, saling mengerti bahwa si Petrus punya dosa, saya pun punya dosa. Jadi tidak ada sirik dengki. Ingat pembicaraan kita minggu lalu, bahwa Tuhan mengangkat Petrus memimpin, menggembalakan domba-dombanya. Tuhan mempercayakan dia di antara murid-muridnya untuk menjadi personal in charge, memimpin rombongan itu. Kalau ada yang satu bilang, ngapain dia? Dia kan pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ngapain dia? Kenapa bukan saya? Tidak ada. Semua tahu diri bahwa semua orang pernah bersalah. Semua orang ada dosa. Kalau bisa jadi murid Yesus, kalau bisa dipakai menjadi pelayan Tuhan, kalau bisa dipenuhi Roh Kudus, semua hanya karena Kalau tidak sehati, kalau ada sakit hati,
kalau ada pahit hati, kalau ada benci, kalau ada dendam, kalau ada patah hati, Roh Kudus nggak turun. Yang turun? Yang turun? Galatia 5 bilang iblis. Sebab iblis, Galatia 5, Alvin. Sebab karakter iblis, Galatia 5, 19-21a. Memberontak dari firman Tuhan. Penuh dengan kebencian. Nipu, dengki, iri, sakit hati, tertekan, depresi, ketakutan, perpecahan, amarah. Meragukan firman Tuhan. Tidak percaya atau kurang percaya pada Kristus. Hidupnya tambah hari hancur secara iman, hancur secara moral, penuh kekecewaan, penuh kecemasan, cemas, takut akan hari esok. Benci, depresi, diperbudak secara rohani. Dan anehnya, merasa nyaman hidup dalam dosa. Tidak mau bertobat karena terbelenggu. Buat cabul biasa aja. Hati-hati. Roh Kudus turun waktu murid-muridnya sehati bertekun dalam doa. Betul ya? Baca nih. Adakah sesuatu yang membuat kita tidak bisa sehati dengan siapapun? Sakit hati, pahit hati. Jangan main-main dengan itu, saudara. Sungguh jangan main-main. Saya pernah sakit hati dengan ibu saya. Karena saya masih pengen sekolah lagi, berkarir lagi. Tapi ibu saya bilang nikah. Bapak saya ikutin ibu saya. Iya, walaupun saya kaya, kata bapak saya ingat. Tapi kalau orang Batak, anaknya belum ada yang nikah dan belum punya cucu, gak bisa kami diadati. Wajibanmu adalah menikah. Saya sudah sekolahin kamu selesai. Lah saya cuma minta 2 tahun lagi, saya cuma mau ambil S2, saya mau kuliah, no, menikah. Sakit nggak? Sakit nggak? Atau biasa aja? Buat saya sakit. Karena menikah bukan cita-cita saya. Waktu itu. Banyak lagi terjadi gitu. Saya mau ini, ibu saya bilang itu. Saya mau ini, ibu saya bilang. Jadi saya kayak udah mati rasa. Saya pergi ke Ambon, 1 minggu sesudah menikah, kami pergi ke Ambon. Saya di sana pelayanan, saudara. Murid sekolah minggu di sana ada 1.000 orang dan saya wakil ketua sekolah minggu. Saya pembicara KKR sekolah minggu. Tapi tahu nggak? Kalau di rumah ngaca, saya lihat ada orang lain selain saya. Serem, saudara. Nyeringai. Tahu menyeringai? Tahu nggak menyeringai? Dan saya tahu siapa itu? Siapa? Kenapa? Iblis begitu? Rupanya dalam hati saya ada sakit hati. Sakit hati ini gue kok kayak robot. Setiap minggu bapak saya telepon. Dulu 35-36 tahun lalu kan yang punya telepon rumah langka ya. Jarang ya. Tapi di tempat kami ada, bapak saya telepon. Udah hamil kamu belum? Belum. Minggu depan lagi. Udah hamil belum? Belum. Udah hamil belum? Belum. Ah, goblok kali kalian. Aduh. Pernah ada yang digituin? Hah? Ada? Sakit. Saya pelayanan, saudara. Saya doa. Jadi belum tentu Tuhan yang melihat hati. Kalau masih ada sakit hati itu celah buat iblis. Bayangin. Itu menyerang saya. Saya tidak bisa cerita kepada siapa. Tampak luar kelihatannya saya rohani. Tapi di dalam hati saya ada sesuatu celah buat iblis bilang, kau belum bisa memaafkan ibu.
Saya dengar teman saya diangkat jadi hakim, saya dengar teman saya diangkat jadi dosen. Sementara saya mencatat tomat segini, cabai segini. Kalau saya bilang sama suami saya, "Bang, uang habis." "Kok habis?" Rasanya saya pengen gitu loh. Tahu ya maksudnya ibu-ibu yang ngerti ya? Kayak mau meledak gitu loh. Bagian saya cuma nulis tomat segini cabai, bener-bener. Aduh, bener-bener. Ngapain gue dulu sekolah bagus-bagus. Tuhan memproses saya. Waktu saya memaafkan ibu saya, itu tidak pernah ada lagi. Jadi hati-hati untuk sakit hati. Cepat putuskan, cepat selesaikan. Ampuni, orang mau berubah nggak berubah, kita yang harus berubah. Karena yang paling rugi kalau kita dendam, sakit hati, pahit hati, iri hati siapa? Iblis ambil untung. Mau? Iblis ambil untung. Saya emang nggak mau. Mau? Mau? Kalau ada sakit hati, iri hati, patah hati, pahit hati, pokoknya penyakit-penyakit hati, cepet bilang, Tuhan, saya ampuni dia dalam nama Tuhan Yesus. Saya baru mengerti. Waktu saya melahirkan Gaby, baru saya mengerti bahwa ibu-ibu itu, orang tua itu sayang sama anak. Cuman cara komunikasinya saja yang berbeda. Memang beda. Ibu saya itu melankolis, saya kolerik. Kepribadian kan beda. Jadi cara komunikasi juga beda. Betul ya? Jadi, dan tidak ada orang yang sempurna. Saya pun tidak sempurna. Waktu saya ampuni ibu saya, tidak pernah ada lagi serangan iblis. Jadi kalau kita simpan sakit hati kepada siapapun, cepat selesai. Karena kalau tidak, roh iblis yang menguasai. Dengar ya saudara, saya sudah sampaikan ini. Supaya jangan yang jahat itu terjadi. Saya lagi duduk, tiba-tiba ada ular. Ada kaki 1000. Ini nggak main-main loh saudara. Tahu nggak kaki 1000? Tahu nggak? Yang panjang segini, bukan segini, yang panjang. Saya lagi hamil, saya injek aja. Enggak. Saya nggak ngerti. Setiap kali bunyi itu kapal, jadi di kapal itu bunyi tot. Siapa pernah dengar suara bunyi kapal? Tot itu, saya nangis loh. Tot gitu. Sebelum dia pergi, dia bunyi dulu itu klaksonnya tiap jam. Terakhir setengah jam. Saya nangis. Tapi itu proses Tuhan. Roh Kudus mengajari saya. Memampukan saya. Waktu saya memberi pengampunan. Saya gak sadar saya ada sakit hati. Saya gak sadar. Tapi saya rasanya seperti kayak mati rasa gitu. Semua saya jalanin karena harus. Saya itu apapun yang orang tua saya bilang, walaupun saya gak suka, saya lakukan. Roh Kudus menghibur, membantu, menegur, menguatkan, memampukan kita jadi pelaku firman Tuhan. Sehingga bisa jadi saksi Kristus yang tidak pura-pura, tapi benar, otentik dari perkataan dan perbuatan. Dan itu proses kalau kita mau. Kalau kita nggak mau, kita akan seperti raja. Raja apa tuh? 4 huruf. Saul. Waktu ditegur kesalahannya, dia ngeles. Waktu ditegur kesalahannya, dia ngeles. Malah dia nyalahin Nabi Samuel. Akhirnya Alkitab bilang roh Tuhan meninggalkan dia, dan yang datang roh iblis. Baca 1 Samuel 15, 16, 17. Jadi jangan main-main untuk tidak taat. Kalau Tuhan sudah kasih tahu, dengar, bertobat. Habis itu dia, karena roh iblis yang menguasai dia, bukan roh Tuhan lagi.
Selanjutnya kerusakan lagi. Dia iri, benci, dendam, sakit hati, kecewa, curiga kepada mantunya. Siapa? Dah. Hati-hati dengan sikap tidak taat. Kalau roh Tuhan sudah kasih tahu, cepat bertobat. Kalau enggak nanti yang masuk roh iblis. Roh iblis mau menghancurkan, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Jangan main-main, jangan keraskan hati, jangan anggap dosa itu biasa. Jangan bilang, oh itu orang luar. Tidak. Tahu kan Saul? Ya orang yang diurapi Tuhan. Dari manusia pemalu, minder menjadi manusia yang penuh urapan, keberanian, dan karisma. Tetapi waktu tidak taat kepada firman, ditegur tidak bertobat, ditegur ngeles, ditegur banyak alasan, ditegur tidak mau bertobat. Roh Tuhan meninggalkan dia. Dan yang masuk menguasai dia roh iblis. Sampai dia mati. Dia terus tambah jatuh, tambah terpuruk. Sampai dia berdoa, Tuhan udah gak jawab. Akhirnya dia pergi ke dukun. Akhirnya dia mati bunuh. Mau. Saudara mau gitu? Jangan bilang itu orang luar. Tidak. Itu kejadian umat pilihan Tuhan. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Makanya Alkitab bilang. Siapa yang tidak mau menghargai, menghormati Roh Kudus, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kalau hari ini firman Tuhan menegur saya dan saudara, terima kasih, bertobat. Roh Kudus adalah Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Roh Kudus Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Tuhan Yesus bilang, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi naik ke sorga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia, Roh Kudus itu datang, ia, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Stop sampai di sini. Sekarang banyak banget saudara. Orang tiba-tiba lagi tidur, mimpi, dapat penglihatan, terus mereka jadi percaya kepada Tuhan. Banyak. Jangan sampai kita yang udah percaya sama Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan. Yang terdahulu jadi terkemudian. Akan kebenaran, Roh Kudus mengajarkan orang akan kebenaran. Artinya kita akan diingetin, kamu salah. Kamu salah. Kamu jangan merasa benar, kamu salah. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Akan penghakiman. Roh Kudus akan ingat, kalau kau gak bertobat, celaka. Kalau kau gak bertobat, kau mati di dalam dosamu. Karena bukan hanya cukup percaya, tapi harus 4 huruf. Taat. Tidak cukup hanya percaya, tapi harus taat. Penghakiman. Sebab firman Tuhan akan mengajarkan. Roh Kudus akan mengingatkan. Bukan setiap orang yang bermanggil Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Sebab firman Tuhan katakan di akhir zaman nanti kedatangan Tuhan. Banyak orang pendeta-pendeta yang kelihatannya hebat. Mereka akan masuk neraka. Alkitab yang bilang. Karena mereka cuman omong doang. Sekarang banyak saudara. Kalau saudara lihat di YouTube. LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Sudah masif di mana-mana. Indonesia juara 5. Saya bicara tentang Amerika. Negara yang tadinya 80% orang percaya kepada Kristus. Sekarang banyak menjadi ateis dan agnostik. Dimulai dari hamba Tuhan yang besar. Yang gerejanya kalau kebaktian 10.000 ke atas. Diwawancarai, saya nggak sebut nama, tapi saya sebut inisial JO. Apakah Anda akan datang kalau seorang jemaat Anda
menikah secara lesbi atau gay, dia bilang dia datang dong, kan kami harus menghargai, kan pertemanan. Artinya dia pro LGBT. Satu lagi pendeta yang lain ditanya, JP, apakah Anda akan datang? Maaf, saya tidak. Karena pernikahan itu Alkitab bilang itu antara laki-laki dan perempuan. Dan pernikahan itu adalah perjanjian di antara manusia, janji covenant dengan Allah. Dan pernikahan yang disebut pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu bukan pernikahan. Itu hawa nafsu, tidak ada Allah di situ. Walaupun saya mengasihi dia, tapi saya tidak boleh setuju dengan apa yang dia buat. Jadi saya tidak akan datang. Mana yang orang suka? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kelihatan lebih update, lebih baik, lebih kompromi, lebih cool. Betul? Yang kedua, konservatif, kuno. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu, dari si jahat. Sekarang banyak saudara. Dan menganggap itu biasa. Shalomita mulai tanggal 1 Juni dia kerja di PBB di Jenewa. Itu semua PBB warnanya pelangi. Tahu ya pelangi? Doakan Shalomita, dimanapun dia berada, dia bisa jadi saksi Tuhan. Doakan kami juga, saya dan Pak Enos dapat anugerah Tuhan. Bulan Juni, kami akan melayani, mengajar orang-orang narapidana di LP Nusa Kambangan secara online. Saya mengajar etika Kristen, Pak Enos mengenai kristologi. Kami rindu hidup kami dipakai Tuhan. Kalau sibuk mah sibuk, tapi itu kesempatan untuk melayani para narapidana kelas kakap Nusa Kambangan. Saya bilang sama Pak Enos, kita harus berdoa, minta hikmat Tuhan. Kalau mereka keluar, mereka perlu sandang, pangan, papan. Kalau tidak, mereka akan kembali dan akan lebih jahat. Jadi doakan kami untuk hal itu. Supaya Tuhan beri kami urapan. Sungguh-sungguh. Waktu kami berdoa, waktu kami bekerja, waktu kami mengajar online, ya saudara. Tuhan yang menjamah. Kita cuma bisa bicara. Tapi yang merubah hati siapa? Tuhan. Melalui Roh Kudus. Doakan kami. Kami perlu ditopang doa dalam hal ini. Oke, kita lanjutkan. Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Roh Kudus adalah penghibur. Siapa di sini sering banyak pikiran sehingga merasa aduh sedih, susah, bingung? Siapa? Saya juga loh. Urusan saya banyak, yang saya harus urusin bukan diri saya dan anak saya saja. Enggak ya, yang lain ya. Oke, sesama yang angkat tangan saling mendoakan kita. Ayo Bu, angkat tangan Bu, biar saya tahu saya juga ya, saya juga. Jadi banyak aja. Oke. Roh Kudus menghibur. Roh Kudus memberitahu, aku menyertaimu. Pasti ada jalan keluar. Karena melalui persoalan-persoalanmu, aku mau engkau tambah rendah hati. Tambah tahu diri. Tambah menguasai diri. Tambah mudah bersyukur. Tambah bisa bersaksi. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, pasti sekarang Tuhan tolong. Pernah mengalami penghiburan Roh Kudus, saudara mendengar itu di kupingmu atau di hatimu? Oh, itu sangat menolong. Kalau belum, minta, penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar aku bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan tahu bebanku, masalahku, tanggung jawabku banyak. Aku perlu Engkau tuh.
Sekarang ini salah satu pekerjaan yang paling laris adalah konseling oleh para psikolog dan psikiater. Per jam, 1,5 jam 850.000 online. Kalau onsite beda lagi. Karena apa? Banyak orang stres. Kalau saya stres, saya doa. Tambah banyak stres, saya tambah doa. Tambah banyak stres, saya tambah memuji Tuhan. Memujinya saya, saudara, saya kasih tahu lagi. A, apa saya ingat. B, apa. Sehingga otak saya tuh fokusnya kepada apa ya habis ini ya. A, Allah ajaib. Allah anugerahmu besar. Terus Allah, kalau E, El Shaddai, El Rafa. Jadi otak saya difokusin untuk mengingat Allah itu besar, Allah itu baik. Lagunya juga dari A sampai Z, kadang berhenti cuma sampai R. Sesudah melakukan itu, hati saya kuat. Saya kasih tahu clue-nya. Tambah banyak persoalan, tambah banyak memuji Tuhan. Tambah banyak persoalan, tambah banyak menyembah Tuhan. Tambah banyak persoalan, tambah banyak berdoa. Sebab hanya Tuhan yang bisa menolong kita, kasih-Nya sempurna dan kekal. Manusia tidak ada. Tidak ada. Sekali kita minta tolong, ditolong. 2 kali ditolong, 3 kali ditolong. Lebih dari itu, bener? Pernah bosan? Curhat sama orang juga sekali didengar. Kalau sama psikolog, psikiater dia dibayar. Belum tentu juga dia dengar, siapa tahu di sini dia lagi nyanyi-nyanyi. Bisa. Bosan dia juga punya masalah. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan gak pernah bosan. Jam berapa aja kita bangun, Tuhan mendengar. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh minta diberikan karunia berbahasa roh, itu doa 5 jam gak terasa, saudara. Tadi kan saya bilang, kalau bahasa Indonesia, saya suka mix campur dengan bahasa Inggris karena ada kata-kata yang gak ada dengan huruf Indonesia, misalnya X, Z. Tapi kan terbatas. Betul? Coba deh praktekin. Kadang saya sampai buka kamus gitu, sambil saya lihat, apa ya. Sehingga hati saya gitu, saya belajar mengembangkan kosakata. Jadi bukan cuma nyuruh-nyuruh aja. Mengembangkan kosakata. Dan itu membuat otak kita jadi tidak lemot. Jadi misalnya ajaib, kita cari itu sebagai predikat, subjek, predikat, objek, keterangan 1, 2, 3, terus apa. Tapi terbatas. Tapi kalau kita dengan bahasa-bahasa yang baru dari Tuhan, itu gak terbatas. Mau 5 jam aja gak terbatas. Masih. Dan itu diberikan oleh Tuhan bagi orang yang sehati dan tekun. Sekali lagi sehati. Jadi segala yang namanya sakit hati itu belum gak boleh ada. Sehati kepada Tuhan. Sehati kepada sesama. Ya lu jelek, gue juga jelek. Lu salah, gue juga banyak salahnya. Gue maafin lu supaya gue dimaafin Tuhan. Supaya tidak ada tersangkut aku tidak dimaafin Tuhan. Tidak tersangkut aku tidak didengar doaku karena aku bukan orang benar. Itu peraturan. Kalau dosa kita mau diampuni, kita harus mengampuni orang lain. Kalau mau jadi orang benar, kita harus mengampuni orang lain. Kalau nggak mau ampuni orang lain, kita apa? Konsisten Tuhan. Dosa kita nggak diampuni, doa kita nggak didengar. Siapa di sini mau doanya nggak didengar? Siapa di sini mau dosanya nggak diampuni? Siapa di sini mau doanya didengar dan dosanya diampuni? Saya ampuni orang. Justru orang yang nyebelin itu, orang Jawa, orang dekat. Itu adalah ibaratnya pisau, itu yang bikin kita tajam apa ya? Gerinda ya? Siapa di sini sakit hati sama Elon Musk?
Ya. Siapa di sini sakit hati sama orang deket? Gak usah angkat tangan. Hidup ini pilihan. Roh Kudus mengajar, membimbing, menginsafkan kita dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk bisa jadi saksi Tuhan yang efektif. Kenapa saya dan saudara masih hidup? Karena Tuhan mau pakai kita jadi saksi Tuhan. Amin. Saksi dengan perkataan, saksi dengan perbuatan. Bukan omong doang. Kalau kita nggak pernah susah, orang akan bilang lu gampang lu karena lu enak. Betul? Betul? Tapi kalau kita susah dan kita tetap bisa jadi saksi Kristus, orang akan tanya, kok lu bisa ya? Kita akan cerita, karena Tuhan Yesus. Tuhan mau itu, saudara. Ayo, kita nggak tahu kapan kita meninggal atau kedatangan Tuhan kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Mari gunakan waktu yang Tuhan masih berikan untuk jadi saksi Kristus, untuk hidup jadi garam dan terang, untuk mempermuliakan Tuhan. Kita semua perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Roh Kudus itu rohnya Tuhan. Kenapa Roh Kudus yang diberikan? Karena Tuhan bilang lebih baik dia turun, aku naik. Tugasku di dunia sudah selesai. Tugas Tuhan Yesus adalah mati di kayu salib menjadi juru selamat. Bangkit untuk membuktikan bahwa dia Tuhan. Bukan sekedar nabi. Dia Tuhan, punya otoritas. Segala kuasa di bumi, di sorga diberikan kepadanya. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan. Bentuknya seperti udara. Di mana saja ada, omnipresent. Di mana saja ada. Kita bisa lihat udara. Tapi kalau nggak ada udara, kita di sini semua kan? Roh Kudus seperti itu. Dia ada. Tapi tidak terlihat. Dan hanya dirasakan bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada. Tuhan nggak pilih kasih. Walaupun dia pendeta, hamba Tuhan, segala macam. Kelihatannya dari luar baik. Saya sudah kasih tahu tadi bagaimana mengenai Saul. Roh Tuhan diambil waktu dia tidak mau taat. Dan itu tidak tiba-tiba. Tidak mau bertobat, tidak mau taat. Roh Tuhan diambil, maka yang masuk roh iblis. Jangan beri kesempatan pada iblis. Belajar taat. Dan untuk bisa taat itu hanya karena pertolongan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26a. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Mari kita berdoa. Saudara, ada ibadah doa 10 hari. Setiap hari di tempat ini jam 7 sampai jam 8.15. 8.20. Kalau saudara dekat dan bisa terjangkau, datanglah. Karena beda untuk datang dengan online. Kalau online kita bisa sambil doa, sambil ngantuk, sambil makan, sambil rebahan. Tapi kalau saudara nggak bisa, ya saudara mendisiplin diri, join online, hybrid. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melakukan firman. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa taat. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa jadi saksi Kristus. Padahal Tuhan masih kasih kita hidup. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Betul? Bukan hanya seperti ini loh. Bisa saja kami pura-pura. Tuhan mau sungguh-sungguh otentik. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan dari rasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
Roh Kudus dicurahkan waktu para murid sehati dan tekun. Jangan ada penyakit-penyakit hati yang dipelihara. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Minta hati yang diperbarui dalam nama Tuhan Yesus. Dan tekun, artinya sungguh-sungguh. Artinya tidak bosan. Artinya tidak asal-asalan. Sungguh-sungguh minta, bilang, Tuhan, saya ingin menjadi pelaku firman. Tuhan, saya ingin taat setia tiap hari sampai akhir. Tuhan, saya mau jadi saksi Tuhan yang efektif. Tuhan, saya ingin menghasilkan buah pertobatan. Tuhan, saya mau diproses Tuhan menghasilkan buah roh. Tuhan tahu saya masih sering salah untuk urusan A, B, C, D. Saya tidak mau tertinggal masuk neraka karena cuma percaya dan tidak taat. Saya tidak mau seperti apa yang Alkitab bilang pada akhir zaman, banyak pendeta masuk neraka karena cuma ngomong doang. Saya mau jadi pelaku firman. Saya mau sungguh-sungguh. Itu harus diminta setiap hari. Alkitab bilang tanda pertamanya adalah bahasa-bahasa yang baru. Mulai dengan memuji menyembah Tuhan. Nanti sesuai dengan kuasa kasih Tuhan, kalau hati kita tekun sungguh-sungguh dan sehati, Tuhan akan memberikan bahasa baru yang belum pernah kita pelajari. Gunanya untuk kita terkoneksi langsung dengan Tuhan. Bahasa manusia terbatas, tetapi bahasa roh, bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada roh kita untuk berbicara langsung, dengan akses langsung dengan Tuhan. Bahasa rahasia, itu gunanya untuk menguatkan kita, menegur kesalahan orang, menghibur dan memberkati orang lain. Tuhan memberikan kepada saya selama ini yang saya dengar, saya lihat dan disaksikan oleh saudara-saudara saya, yaitu bahasa Cina kuno. Saya nggak pernah belajar. Itu gunanya untuk menegur, menguatkan teman saya yang mengerti. Ku buka hati untuk tekun minta setiap hari. Buka hati menyembah. Jangan terdistract dengan apapun. Terdistract dengan apapun. Bilang, Tuhan, aku perlu Roh-Mu yang kudus penolongku. Aku banyak kelemahan tapi aku mau maju. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Saya undang kita berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah.